Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kita bakal mengimplementasikan dan lanjutan dari materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah mengimplementasikan salah satu IoT platform, yaitu Tinger.io menggunakan protokol HTTP dan juga menggunakan API dari si Tinger.io dan dikirim dari si Postman. Nah, pada video kali ini kita bakalan mencobakan dan mengimplementasikan MQTT protokol pada bahasa pemrograman Python. Walaupun di satu sisi si MQTT protokol ini support dengan berbagai macam banyak bahasa seperti C++ untuk Arduino, si MQTT ini juga support. Lalu PHP dia juga support dan Java dia juga support. Nah, biasanya kalau kita MQTT ini diimplementasikan di Python, biasanya dapat digunakan pada Raspberry Pi. Kalau misalkan kita implementasikan di C++, tentunya si MQTT protokol ini bisa kita implementasikan pada Node MCU, ESP32 ataupun ESP8266 seperti itu. Nah, di slide terakhir juga, kemarin saya juga sudah menampilkan juga kode program untuk si MQTT dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, yang dimana di sini ada sebagai subscriber yang nantinya bakal menerima datanya, lalu ada publisher sebagai pengirim datanya. Nah, di MQTT ini sebenarnya untuk publisher dan subscriber ini bisa lebih dari satu, tergantung kita melakukan atau men-settingnya di program kita sebagai subscriber atau sebagai publisher seperti itu. Nah, untuk menjalankan kode program Python ini, jadi di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur dari Google, yaitu Google Colab. Lalu untuk Google Colab ini bisa login menggunakan akun Gmail. Jadi sebenarnya si Google Colab ini emang disediakan oleh Google untuk menjalankan bahasa pemrograman Python, yang dimana resource dari computingnya itu disediakan oleh Google seperti RAM dan prosesornya itu Google yang sediakan. Jadi tidak memberatkan kinerja dari si laptop kita seperti itu. Lalu di sini saya pilih new notebook. Sini juga new notebook. Nah, jadi di sini saya bagi layar saya menjadi dua, yang dimana nantinya di sini akan bertindak sebagai publisher salah satunya, lalu yang satunya lagi bakal bertindak sebagai si subscribernya. Nah, pertama-tama kita memerlukan sebuah library yang namanya PAHO MQTT. Jadi teman-teman bisa copy saja, searching aja di Google PAHO MQTT atau ketik saja link ini, lalu kita copy library-nya. Kita harus install dulu library-nya di Google Colab kita. Jadi di sini tinggal paste saja, lalu di sini juga kita paste. Kita run dengan klik button run ini. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, oke, di sini ada status successfully install PAHO MQTT, lalu di sini juga sukses, berarti kita sudah berhasil menginstal library si PAHO-nya. Lalu sekarang kita klik plus code ini untuk menambahkan bar baru di sini, yang dimana bar di bawah ini nantinya bakalan kita letakkan kode dari MQTT kita. Lalu di sini plus juga.
Nah, di sini saya bakalan membuat sebuah kode program Python untuk si publisher-nya terlebih dahulu. Jadi sebelah, oke, di sini saya delete aja, dulu aja deh. Dulu aja. Di sini saya tambahkan teks. Kalau ini adalah publisher MQTT. Oke. Terus saya tambahkan code di bawahnya. Ini juga saya hapus lagi. Saya tambahkan teks di sini. Ini adalah subscriber MQTT. Oke, tambahkan code. Nah, di sini saya paste kode program untuk si publisher. Lalu ini kode program untuk si subscriber. Nah, oke, karena kode programnya tidak terlalu panjang, teman-teman silakan di pause saja video ini lalu diketik kode programnya. Nah, untuk Python ini yang harus teman-teman perhatikan, spasi antara spasi seperti ini dan ini itu di Python itu berbeda. Jadi sangat diperhatikan spasi atau jarak setiap kata-katanya. Nah, contohnya kayak while ini juga kalau misalkan kita buat seperti ini, dia bakalan error pada programnya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan spasinya atau tab-nya juga harus disamakan. Jadi kalau untuk while ini kita harus menjorokkan sedikit kalimatnya pada programnya. Dan juga ini untuk mendefinisikan sebuah function. Ini ada function di sini. Kita harus jorokkan juga seperti ini. Nah, lalu untuk publisher di sini sebenarnya yang dipakai itu kode programnya hanya library-nya hanya si random saja. Jadi di sini ada library dari MQTT-nya, lalu ada import time. Time ini untuk jarak antara satu data dengan data lainnya, berapa lama dikirim. Lalu karena di sini tidak ada nilai sensor, saya ngambil data nilai dari random. Makanya saya mengimport library random. Ini ada random. Jadi dia nantinya nilainya yang dikirim adalah nilai random dari 50 sampai 60 nilainya. Nah, kalau misalkan teman-teman implementasikan ke sensor, otomatis nanti data yang dikirim adalah di sini data sensor. Seperti itu. Jadi nilai ini atau value ini nantinya hasil dari pembacaan sensor. Seperti itu. Nah, lalu di sini definisi dari mendefinisikan kalau si codingan ini adalah publisher. Lalu di sini ada MQTT brokernya. Sebenarnya untuk MQTT broker teman-teman bisa cari saja di Google MQTT broker di sini. Nah, di apa namanya di Google juga banyak sekali tersedia MQTT broker yang gratisan. Contohnya seperti ini. MQTT standar for IoT messaging, kita lihat ada nggak? Oh, tidak ada. Atau kita googling free MQTT broker. Nah, oke, di sini ada. Nah, di sini ada MQTT broker yang bisa digunakan. Di sini dia membuat atau menampilkan alamat dari brokernya, ada broker.hivemq.com. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini untuk brokernya dengan syarat antara si publisher dan si subscriber itu brokernya harus sama. Lalu di sini ada portnya 1883 seperti ini. Nah, 1883 sama. Jadi disamakan saja si brokernya, alamat IO brokernya, lalu ini portnya, lalu ini ada WebSocket portnya. Jadi di sini disamakan saja. Nah, kalau misalkan menggunakan broker yang lain seperti itu. Nah, lalu di sini ada datanya yang bakalan dikirim. Nah, lalu di sini ada topik dari
pengirimannya. Jadi antara topik si publisher dan si subscriber-nya harus sama. Jadi di sini ada ESP test. Di sini juga ESP test. Kalau misalkan kita ganti, misalkan sensor test, terus otomatis di subscriber-nya juga harus diganti jadi sensor test. Nah, seperti ini. Jadi yang harus diperhatikan itu untuk menggunakan metode MQTT itu adalah si brokernya. Jadi ya broker antara si publisher dan si subscriber itu harus sama. Seperti ini. Nah, lalu topik dari si publisher sama subscriber juga harus sama. Seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba jalankan kode program ini. Kita run di sini. Nah, oke, di sini dia udah mulai mengirim. Kita coba menerima datanya. Oke. Error. Oke. Kita coba lagi. Oke, nah. Oke, di sini ada error, datanya tidak terkirim. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan antara si publisher sama si subscriber-nya. Makanya harus diperhatikan juga topiknya ini. Nah, oke, kita coba run lagi. Oke, kita coba menerima datanya. Oke. Nah, jadi di sini terlihat datanya sudah bisa dikirim antara si publisher di sini ke subscriber-nya. Seperti itu. Jadi ini adalah implementasi dari si MQTT protokol. Jadi misalkan teman-teman implementasikan, berarti nilai ini diganti jadi pembacaan dari sensor. Nah, kalau misalkan kita mengimplementasikan si MQTT ini menggunakan tipe data JSON juga bisa, karena kebanyakan API untuk web itu biasanya menggunakan JSON datanya. Oke, contohnya seperti ini. Berarti di sini harus kan tes. Nah, kita coba run. Oke, kita coba terima datanya. Nah, oke. Jadi bentuk data yang diterima oleh si publisher-nya ini adalah bentuk JSON di sini. Ini adalah data JSON. Jadi kebanyakan web biasanya mengimplementasikan JSON untuk menampilkan datanya ataupun nantinya bakalan dikirim ke dalam database seperti itu. Nah, oke, sekian dari video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.